Ini saat ini nih saya sedang kumpul sama teman-teman saya SD dan 83. Ini teman-teman SD saya. Ini ada Joni, Imam, istri dan istri, Mbak Nenek ya. Terus Desi. Ini istrinya teman kita Bowo, Mbak Winda. Ini teman kita Bowo nih, ini tuan rumah. Mbak Winda dan Bowo ya. Ini suami saya. Ini saya bawa aja. Ya. Tema sekarang nih reuni dan silaturahmi ya. Kita udah lama nih kan, SD udah selama 45 tahun. 45 tahun ya. Alhamdulillah kita bisa kumpul-kumpul. Nah, ini saya mau minta teman-teman cerita di tema kita sekarang ini, topik kita ini tentang reuni dan silaturahmi. Kira-kira saya manfaatnya apa, terus tujuannya apa, kesannya apa dengan reuni ini, dengan reuni itu kesannya apa? Oke, kenalkan dulu, saya Yoni. Jadi sebenarnya reuni ini kan kita udah hampir 42 tahun. Itu juga hanya beberapa kali aja kita ngadain acara. Nah kebetulan pada saat ini ada sudah kita rencanakan sih untuk hari ini, tanggal ini. Tetapi tentunya reuni ini memang banyak kendala ya, sebenarnya banyak kendala. Dari kelas kita yang sebanyak ada 40-an ya, tapi yang hanya bisa hadir aja hanya 2. Jadi sebenarnya itu reuni itu pertama kita mengeratkan tali persahabatan di antara kita yang memang sudah sekitar 42 tahun kita nggak komunikasi. Ya tentunya kita harapkan bahwa reuni ini akan menjadi satu ikatan yang lebih erat lagi gitu. Jadi kemungkinan ada teman-teman kita yang mengalami hal-hal yang kurang baik, seperti sakit, kita bisa sama-sama menjenguk, atau memangnya mereka membutuhkan yang ada yang perlu kita bantu, bisa kita bantu. Yang kedua, ya kemungkinan kalau ada peluang-peluang di antara teman kita itu bisa sama-sama bisa memberikan informasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman kita. Dan ya kita berharap reuni ini tetap mengukuhkan bahwa kita sebagai teman itu memang bisa saling erat, masih tetap erat. Itu aja sih. Sebenarnya kalau mau banyak kita terlalu banyak nanti saya mungkin yang lain. Iya. Ya, sih. Terima kasih Joni. Oke. Ya reuni jadi tali silaturahmi. Kalau ada kesulitan, kalau ada yang satu lebih, yang satu kurang, bisa saling bantu. Itu aja. Jadi nggak ada untuk macam-macam keharusan atau apa, jadi enak gitu. Yang nggak bisa ya juga nggak apa-apa, yang bisa ya nggak apa-apa gitu. Ya, harapan dari saya teman-teman bisa saling tahu, misalnya kita punya lebih, ada yang bisa dibantu, terus yang kurang juga kita tahu. Gitu aja. Terima kasih. Desti dulu. Memang bagusnya sih kita bisa ketemu lebih banyak. Ya, kita bisa sharing apapun lah ya, mau usaha mau apapun. Kita juga bisa apa ya, cerita ya tentang masa-masa kecil, jadi mengingat lagi. Kayaknya seru aja gitu loh kalau apa sih reuni. Memang sekarang sedikit, mudah-mudahan nanti kedepannya tambah banyak, tambah mau yang bergabung lagi. Ya itu sih, ya kita bisa saling-saling aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesan-kesannya sih memang yang reuni itu dibilang harus ya enggak juga, tapi kalau bisa diusahakan. Karena yang memang mungkin sudah puluhan tahun kita nggak ketemu, 42 tahun kita nggak ketemu, dan kalaupun kita ketemu itu beberapa tahun yang lalu, nggak rutin setiap tahun. Kalau memang bisa diusahakan di saat di usia kita yang udah mau menginjak senja, apa salahnya
dikasih Senior, kesempatan. senior. Iya deh senior deh, kalau nggak mau disebut tua. Di saat dikasih kesempatan, dikasih umur, ayo kita sama-sama ngumpul. Nggak harus dan juga nggak diharuskan lokasi yang jauh, entah itu kita bisa di Tebet atau di rumah teman gitu. Mungkin buat beberapa teman kita yang udah mendahului ya. Salah satunya kemarin kayak almarhum Ayu, Alex, Jarot, banyak lah. Mungkin kalau kita nanti buat acara lagi, kita nggak tahu. Yang namanya umur kita nggak tahu. Kalau masih diberi kesempatan, coba kita yang di usia ini, coba kita untuk bertemu deh. Nggak harus yang jauh. Kalau teman-teman punya tempat di mana, ayo kita ngumpul. Harapannya ya ayo kita jalin silaturahmi. Selagi kita dikasih kesempatan, dikasih umur, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dari Istri-istrinya. dari si istrinya. Ya, Linda gimana? Kalau menurut saya ya reuni memang untuk menjalin silaturahmi. Terus apa sih mungkin mempererat juga circle pertemanan, tapi yang positif. Mungkin negatif itu ya jadinya disalahgunakan untuk hal-hal yang kurang bagus lah gitu. Mungkin ada yang gimana, mungkin ada CLBK kan. Oh iya. Mungkin gitu kan, kita nggak tahu ya. Pokoknya kita ada positif dan negatif, tapi kita harus tujuannya yang positif. Iya, silaturahmi, ya terus apa? Ya benar tadi, mungkin membantu kalau misalnya memang ada teman yang susah, terus kita punya lebih, atau kita mungkin masih ada guru-guru yang zaman-zaman SD gitu yang bisa disantunin. Ya, jadi kita ukhuwahnya masih erat gitu ya. Ya. Terima kasih dari suami. Bahagia sekali dapat ikut bersama di sini berkolaborasi dalam rangka reuni ini, karena dengan sesama anggota reuni, jadi kita saling menambah perkenalan, menambah silaturahmi. Namanya silaturahmi itu menambah berpanjang, insya Allah menambah keberkahan buat semua gitu kan. Jadi sesuatu yang sangat positif gitu. Jadi selain kita sebagai orang yang bersama menjalani hidup, silaturahmi dan refreshing ini sangat penting gitu. Harapannya ya reuni tentunya memberi kita harapan hidup lebih panjang dan lebih bahagia, karena terjalinnya hubungan-hubungan baru yang apalagi yang setelah lama tidak terjalin, dijalin baru lagi, itu menjadi sebuah bangunan baru, komunikasi yang baik, dan ya silaturahmi itu misalnya makna silaturahmi itu saling menyayangi, saling berhubungan, menambah dorongan positif terhadap antar individunya gitu. Terima kasih. Jadi kalau dengan reuni sendiri, benar nggak dengan reuni kita bisa yang berbeda ya? Kan toleransi itu kan menghargai persamaan dan perbedaan dengan orang lain. Jadi orang lain kita boleh berbeda dengan orang lain, orang juga boleh berbeda dengan kita. Ya kita yang memang bertoleransi, kita bertoleransi dalam ruang lingkupnya ini yang reuni ya, punya kita yang beragama menurut agama Islam punya sholat, yang agama Kristiani ya harus bertoleransi kalau tempatnya untuk sholat. Nanti terkecuali tadi yang dibilang sama istrinya dari Bowo, itu yang kita yang memang mempunyai yang positif. Kalau nggak positif yang sifatnya hura-hura, terus yang sifatnya negatif, nantinya ada CLBK di belakangnya, itu nggak ada toleransi. Itu pun kita nggak setuju dengan adanya reuni. Gimana ini? Jadi kita yang bertoleransi, dalam artiannya ya
untuk reuni dalam batasan yang sama-sama gitu. Meskipun dia berbeda agama, ayo kita toleransi. Jadi kita nggak melihat dia peluk agama apa, dia peluk agama apa, ayo kita ngumpul, kita jalin persahabatan, pertemanan. Kalau buat saya disebut toleransi. Perbedaan itu kan banyak di berbagai sisi ya. Mungkin tadi imam itu udah dari segi keagamaan itu. Cuma saya juga ada satu sisi misalnya. Jadi yang namanya reuni itu kita tuh anak-anak SD, ya kan. Dan ketika kita sudah jadi siapapun, kita hanya teman-teman SD. Kadang memang ada yang merasa, wah gue udah kaya nih sekarang. Tapi tetap mereka itu teman SD kita. Nggak SD juga deh ya. Teman SD gitu. SD pun atau SMP, Iya, SMA. jadi toleransi reuni itu setidaknya kita bisa menghadirkan, menggabungkan dari seluruh strata. Jadi dalam reuni itu ya kita tidak ada kesenjangan. Kita anak SD loh, yang dulu cuma main-main, ngobrol-ngobrol. Nggak ada, kita kadang memang ada reuni itu yang sifatnya pamer, itu banyak juga. Nah, makanya sebenarnya reuni itu harus tahu konsepnya juga sebenarnya reuni. Gunanya apa sih? Kalau gunanya cuma mamer-mamer, gunanya cuma ria-ria, itu ya Jangan lah ya. iya. Iya. Makanya ya toleransi yang kita bicarakan mungkin dalam segi strata. Iya. Strata itu mempengaruhi juga. Dalam kita berbicara, dalam kita ngobrol dengan, ada juga kan misalnya gini, ketika saya misalnya saya itu teman SD mereka, tapi saya pejabat, ya kan? Jadi kayaknya agak sungkan ya kalau kita ngomong pejabat misalnya kan. Jadi ada kesenjangan, perbedaan. Nah, tentunya seharusnya yang pejabat ini harus merangkul yang orang di bawahnya. Jadi jangan merasa gue pejabat ya, udah terserah gue aja atau gimana. Jadi nggak sama. Gitu. Iya. Harusnya tetap. Kita tuh anak-anak SD loh. Gitu. Jadi kita reuni, kita anak SD loh. Yang tidak kita yang bukan sebagai pejabat, yang bukan sebagai tukang sepatu, tapi kita reuni SD, anak SD. Gitu aja sih. Ya teman-teman, ya itu tadi tuh saya udah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman lama ya, teman-teman lama. Lucu ya, unik ya. Kalau kita ketemu teman SD, kita tuh ya berperilakunya jadi yang memang jadi kayak anak SD gitu ya, cara berkomunikasinya juga. Karena kita lihat dulu dia terbiasanya seperti itu gitu. Mungkin kalau zaman SMP jadi kayak zaman SMP, SMA, SMA, ya kuliah. Tapi apapun itu sih sebenarnya dengan teman kita bersilaturahmi itu memang bagus, sangat dianjurkan juga. Mungkin dalam setiap agama ya, dari agama Islam, karena saya beragama Islam, memang dianjurkan untuk bersilaturahmi. Di agama lain juga pastinya begitu, akan membawa kebaikan dengan silaturahmi itu. Ya tadi yang poin-poinnya tentang silaturahmi itu, yang dalam silaturahmi itu memang pasti perlu dijaga etika ya, memang pasti dimanapun gitu. Kayak tadi misalnya kata Joni gitu kan, kalau kita sudah jadi apa, ya tetap aja kita memperlakukannya dengan baik gitu. Kita itu kan memang punya pandangan beda-beda, agama juga beda, hobi beda, apa beda, tapi semua yang berbeda itu tidak menjadikan kita menjadi renggang gitu. Justru kita menghargai perbedaan yang ada. Toleransi itu kan gini, kalau berbeda itu pasti keniscayaan gitu. Jadi yang penting adalah kita etikanya itu, ketika dalam berhubungan dengan orang lain ya, tidak menghina. Segala sesuatu yang kita sampaikan itu misalnya tidak hoax. Tapi kalau dengan teman-teman ya mungkin punya gaya sendiri-sendiri kan. Kalau dengan teman-teman lama, apalagi teman-teman lama gitu ya, itu juga bercanda-bercanda. Tapi kita kayak ngatain orang, tapi sebenarnya kita tuh bercanda. Kita juga tidak hanya melihat konten aja, tapi kita juga konteksnya apa nih. Ketika berinteraksi dengan orang lain, diperlukan sikap toleransi.
Toleransi merupakan dasar dari etika, dan etika didasari oleh logika akal sehat. Toleransi adalah menghargai persamaan dan perbedaan dengan orang lain. Dengan bersikap toleran, manusia akan menjadi beradab. Sedangkan untuk menjadi intoleran atau tidak toleran, manusia perlu merendahkan orang lain atau dia perlu meninggikan dirinya atas orang lain. Dan itu pastinya akan menciptakan konflik dalam hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Maka, jadilah toleran agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Salam toleransi. I'm you.